Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menyaksikan video pembelajaran pelanggaran norma dan konstitusi. Mata pelajaran ini adalah pendidikan Pancasila. Sasarannya adalah kelas 12 atau fase F. Untuk elemennya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan dan mengambil poin penting kesimpulan mengenai pengertian norma dan konstitusi serta bentuk pelanggarannya. Adapun isi materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama pengertian norma dan konstitusi, yang kedua bentuk-bentuk pelanggaran norma, yang ketiga memberikan sanksi pelanggaran konstitusi. Nanti kita ada kuis dan terakhir juga kita akan mengadakan kesimpulan dan refleksi. Ya, perkenalkan saya Jamil Hussein, guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Ciomas Bogor. Nah, ini ada channel YouTube saya. Ya, kita mulai saja. Ini adalah pengertian norma dan konstitusi. Norma dalam bahasa Indonesia memiliki arti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Sedangkan konstitusi adalah hukum dasar negara yang memuat aturan-aturan fundamental atau dasar tentang penyelenggaraan di sebuah negara. Ini merupakan bentuk-bentuk pelanggaran norma berdasarkan tingkat keseriusan. Yang pertama adalah pelanggaran ringan, yang kedua adalah pelanggaran berat. Nanti bisa dicek saja di sini, pelanggaran yang tidak menimbulkan dampak signifikan itu adalah pelanggaran ringan. Pelanggaran berat itu pelanggaran yang menimbulkan dampak yang signifikan, contohnya mencuri atau melakukan kekerasan. Bentuk lain pelanggaran norma juga ada berdasarkan jenis norma, pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, serta norma hukum. Bentuk lain ada juga bentuk pelanggaran berdasarkan motif pelaku dan berdasarkan dampak. Jadi ada kesengajaan, tidak sengajaan, pelanggaran tanpa dampak, dan pelanggaran dengan dampak. Nah, ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran norma, ada norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, juga norma hukum. Jadi ini merupakan salah satu contoh saja. Pentingnya memahami bentuk-bentuk pelanggaran norma, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kedua membantu masyarakat memahami konsekuensi dari pelanggaran norma, dan yang ketiga membantu penegakan hukum dalam menangani pelanggaran norma yang ada. Tentu saja pemberian sanksi kepada pelanggaran norma ini ya dianggap sangat penting, karena untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Sanksi dapat berupa hukuman atau teguran yang bertujuan untuk memberikan efek jerak kepada pelanggaran dan mencegah pelanggaran serupa untuk terulang kembali. Ada beberapa jenis-jenis sanksi untuk pemberian sanksi kepada pelanggaran norma. Yang pertama adalah sanksi tegas, yang kedua adalah sanksi tidak tegas. Tegas itu hukuman yang bersifat fisik seperti denda, kurungan, penjara. Kalau sanksi tidak tegas itu teguran atau peringatan yang bersifat lisan atau tidak tertulis. Pemberian sanksi ini berdasarkan jenis normanya, ada norma kesusilaan, contohnya sanksi sosial, norma agama sanksi religius, norma kesopanan sanksi sosial, dan norma hukum adalah sanksi hukum. Pada prinsipnya bahwa pemberian sanksi itu harus adil, proporsional, efektif, mendidik, manusiawi, dan ini sebagai pemberian sanksi kepada pelanggaran norma. Ada beberapa contoh dalam penerapan sanksi. Contohnya adalah seseorang yang tidak antri saat naik bis ditegur oleh penumpang lain atau diusir dari bus. Pentingnya memahami pemberian sanksi meningkatkan kesadaran bermasyarakat tentang pentingnya memahami norma, membantu masyarakat memahami konsekuensi, dan membantu penegakan hukum. Selanjutnya adalah pelanggaran konstitusi. Pengertiannya adalah pelanggaran konstitusi adalah tindakan yang bertentangan atau melanggar ketentuan yang terdapat di dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelanggaran konstitusi itu dilakukan oleh lembaga negara, contohnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini merupakan lembaga yang kita dengar saat ini. Kalau pelanggaran oleh individu itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, seperti melakukan makar atau pemberontakan, mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi yang tidak memenuhi syarat. Ada akibat pelanggaran konstitusi. Yang pertama adalah mengancam stabilitas keamanan negara, melanggar hak-hak warga negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ada beberapa penyelesaian pelanggaran konstitusi. Yang pertama adalah pengajuan undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, serta pembubaran partai politik, impeachment terhadap presiden dan wakil presiden. Melalui mekanisme politik bisa saja menggunakan interpelasi, angket, hak menyatakan pendapat di DPR, serta demonstrasi dan unjuk rasa
yang biasa dilihat kita di saat ini. Contoh kasus pelanggaran konstitusi, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI dianggap bertentangan dengan konstitusi karena melemahkan KPK. Pentingnya memahami pelanggaran konstitusi diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat, membantu masyarakat memahami konsekuensi, dan membantu penegakan hukum dalam menangani pelanggaran konstitusi. Oke, waktunya kuis. Menurut pengalaman kalian, pernahkah kalian melanggar norma dalam kehidupan di sekolah? Sebutkan beberapa contoh pelanggaran tersebut. Ayo, sebutkan. Oke, pada akhirnya kita ada kesimpulan bahwa dengan adanya norma diharapkan masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kelancaran dalam kehidupan masyarakat. Konstitusi juga sangat penting bagi sebuah negara karena menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Konstitusi juga menjamin terciptanya stabilitas dan keamanan negara. Ya, saatnya kita refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini, dari bahan ajar dan pembelajaran hari ini, hal yang saya pahami adalah, nah, coba kalian isi. Kemudian dari bahan ajar ini dan pembelajaran hari ini, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang apa. Nah, coba kalian. Kemudian dari bahan ajar pembelajaran hari ini, yang saya akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ayo, coba kalian jawab. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Go!